Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga dapat melaksanakan aktivitas hari ini seperti biasa ya. Nah, hari ini kita berjumpa kembali dalam mata pelajaran sejarah peminatan di kelas 12 ya. Masih bersama Ibu di sini selaku guru pembimbing kalian ya. Mudah-mudahan kalian tidak pernah lupa dengan Ibu ya. Di sini Ibu selalu memberikan dan berbagi ilmu kepada kalian ya, sehingga ilmu dapat yang kita kaji bersama-sama dapat bermanfaat untuk kita ke depannya. Dengan anakku sekalian, hari ini Ibu mencoba berbagi ilmu mengenai organisasi pasca perang dingin ya. Nah, mungkin di antara kalian ada yang bertanya-tanya ya, apa sih organisasi pasca perang dingin itu? Nah, namun sebelumnya jangan lupa bahwa pada minggu lalu kita sudah membahas mengenai perang dingin. Nah, dalam pembahasan kita tentunya materi sebelumnya itu selalu berkaitan dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini ya. Baik anak-anakku sekalian, kita akan lihat di sini organisasi yang dimaksud ya, yaitu organisasi yang bersifat global dan organisasi yang bersifat regional ya. Nah, seperti biasa ya, ketika Ibu berbagi ilmu kepada kalian, Ibu selalu membahas istilah-istilah yang terkait dengan materi tersebut, sehingga nantinya tujuan-tujuan yang akan kita capai itu sesuai dengan yang kita harapkan ya. Baik anak-anakku sekalian, seperti biasa ada kompetensi dasar yang harus kita capai di sini, yaitu mengevaluasi perkembangan dan dampak perang dingin terhadap kehidupan politik dan ekonomi global. Nah, kompetensi dasar ini pun memiliki beberapa tujuan ya. Di antaranya yang pertama adalah diharapkan peserta didik itu dapat membedakan mana organisasi global, mana organisasi regional ya. Peserta didik diharapkan dapat mendeskripsikan latar belakang berdirinya organisasi global dan regional. Peserta didik dapat menjelaskan bentuk dan tugas dari organisasi global dan regional. Kemudian peserta didik dapat menganalisis peranan Indonesia dalam organisasi global dan regional ya. Nah, itulah tadi tujuan-tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Semoga tujuan ini dapat tercapai dengan maksimal ya. Nah, di sini di slide selanjutnya, untuk tujuan kita agar tercapai dengan maksimal ya, kita mengenal beberapa istilah di sini ya. Di antaranya, apa itu organisasi global ya. Kemudian yang kedua ya, pengenalan istilah yang kedua adalah apa itu organisasi regional. Nah, organisasi global dan regional tentunya memiliki perbedaan yang sangat signifikan ya. Baik, di sini kita akan melihat apa sih organisasi global ya. Nah, organisasi global itu adalah organisasi yang cakupan wilayah dan anggotanya sangat luas ya, terdiri atas beberapa negara di beberapa benua ya. Sedangkan organisasi regional ya adalah organisasi yang cakupan wilayah dan anggotanya terbatas, hanya meliputi beberapa wilayah tertentu saja ya. Nah, baik anak-anakku sekalian ya, jadi di sini kita sudah bisa melihat ya perbedaan antara organisasi global dan regional ya. Di sini akan Ibu ulang kembali, organisasi global itu apa tadi ya? Yang kita tekankan adalah cakupan wilayah dan keanggotaannya ya. Perhatikan di sini akan Ibu garis bawahi ya. Organisasi global adalah organisasi yang cakupan wilayah ya dan anggotanya itu sangat luas ya. Dia terdiri dari beberapa
negara di beberapa dunia ya. Perhatikan ya, Ibu ulang. Organisasi global adalah organisasi yang cakupan wilayah dan anggotanya cukup luas ya, terdiri atas beberapa negara di berbagai dunia ya. Kemudian organisasi regional, perhatikan ya, kita tekankan pada cakupan wilayah dan keanggotaannya ya. Di sini masih sama ya, kita lihat cakupan wilayah dan keanggotaannya. Kalau tadi ya keanggotaannya itu sangat luas, ini sangat luas ya. Nah, kalau yang regional dia terbatas. Nah, untuk membedakannya ya, sekali lagi Ibu tekankan kepada kalian, Ibu tidak pernah mengajarkan kalian untuk menghafal, tapi cobalah pahami ya. Jadi untuk membedakan antara organisasi global dan regional ya, kalian pahami dulu istilah kata global dan regional. Kalau global itu artinya luas, menyeluruh ya. Berarti karena kita menekankan kata cakupan wilayah dan anggota ya, berarti kita bisa menjabarkan istilah itu menjadi organisasi yang cakupan wilayah dan anggotanya luas apabila dia global. Nah, sedangkan yang regional cakupan wilayah dan anggotanya terbatas, hanya meliputi beberapa wilayah tertentu ya. Bagaimana anak-anakku sekalian, sudah bisa membedakan ya antara organisasi global dan regional ya. Sekali lagi Ibu ulang, kalau global berarti itu luas, kalau regional terbatas ya. Jadi tekankan pada cakupan wilayah dan keanggotaannya ya, seperti itu ya. Baik, kita lanjut. Nah, di sini kita akan melihat satu persatu apa saja sih jenis-jenis organisasi global ya yang ada di dunia. Yang pertama ada GNB atau biasa disebut sebagai Gerakan Non-Blok, ada OKI, Organisasi Konferensi Islam, ada OPEC ya. Ini organisasi Asia Pasifik ya, GATT dan WTO. Nah, selain global tentunya organisasi regional juga punya beberapa jenis ya. Di antaranya adalah ASEAN ya, NEE, CAFTA, APEC dan NAFTA ya. Nah, itu tadi beberapa jenis organisasi baik regional maupun global ya. Dan anak-anak sekalian, untuk pertemuan kita hari ini Ibu rasa cukup sampai di sini ya. Insya Allah minggu depan ya kita akan membahas lebih mendetail mengenai organisasi-organisasi tadi ya. Nah, sampai jumpa minggu depan. Insya Allah pembahasan kita di minggu depan itu masih terkait dengan organisasi global dan regional, di mana kita akan membahas bagaimana latar belakang kemunculan organisasi tersebut, apa saja tujuannya dan apa saja dampaknya, dan hal-hal lain yang tentunya terkait dengan organisasi tersebut ya. Baik anak-anak sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan ya dengan materi mengenai jenis-jenis organisasi global dan regional ya. Semoga apa yang kita bahas hari ini ya bisa menambah wawasan kita bersama ya. Nah, dalam ilmu sejarah ya, jangan lupa sejarah itu selalu mengajarkan bahwa pengalaman hidup itu adalah guru yang sangat berharga buat kita ya. Maka buatlah pengalaman hidup itu menjadi sesuatu yang indah buat guru ya. Sampai jumpa minggu depan ya. Alhamdulillah hari ini materi kita dapat kita selesaikan bersama ya. Akhir kata Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.